Salam, salam anak Tuhan dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Selamat pagi, salam, 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 haleluya. Ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, ketahuilah bahwa kita ini sangat dikasihi Tuhan. Amin. Oleh itu renungan kita pada pagi ini, kita akan baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul 24, ayat yang ke-16. Saya bacakan Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Oleh itu aku senantiasa berusaha supaya hati nuraniku bersih daripada kesalahan kepada Allah dan kepada manusia. Ya, pembacaan kita, renungan kita pada pagi ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Aku senantiasa berusaha supaya hati nuraniku bersih. Inilah yang dinyatakan oleh Paulus. Ia menjadi teladan, menjadi peringatan bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Ya, tentang keselamatan kita tidak ragukan lagi, tentang status kita di hadapan Tuhan kita tidak ragukan lagi. Tetapi di dalam perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan rohani kita, yang perlu kita terus lakukan sebagai anak-anak Tuhan ialah kita harus senantiasa berusaha supaya hati nurani kita bersih. Sebab kenapa? Dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-15 berkata begini, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saling menuduh atau saling membela. Wah, anak-anak Tuhan yang luar biasa, renungan kita hari ini menyatakan kembali bahwa mari senantiasa berusaha supaya hati nurani kita bersih. Sebab kenapa hati nurani kita, di dalam hati kita ini ada hukum yang Tuhan sudah letakkan, dan itu saling menuduh dan saling membela. Apa yang kita pelajari di sini bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan ada lagi dosa-dosa yang kita terus pelihara, ada yang terus kita bawa-bawa dan kita tidak selesaikan di hadapan Tuhan, itu akan menuduh kita, itu akan terus menuduh di dalam hati kita. Ini yang membuat kita seperti tidak tenang. Kenapa? Kebanyakan anak Tuhan mengikut Tuhan tidak merasa sukacita, tidak merasa damai, karena ini ada tuduhan-tuduhan. Oleh itu Paulus berkata, aku senantiasa berusaha. Maksudnya berusaha, ada satu tindakan, inisiatif kita supaya menjaga hati nurani ini. Fiona Campbell adalah seorang perempuan yang pertama berjalan kaki mengelilingi dunia. Wah, dia sangat disanjung, wah, luar biasa. Dia berjalan kaki sih, seorang perempuan yang pertama yang mengelilingi dunia, dia berjalan kaki. Tapi mengerti, ada cerita di sebalik dia. Waktu dia disanjung-sanjung, tapi ada satu, dia rasa tidak begitu selesa. Dia tidak begitu gembira di dalam hati dia. Walaupun orang sanjung-sanjung, sukacitanya itu sementara saja. Kenapa? Karena ada satu hal di satu poin-poin perjalanan dia di mana dia tidak jujur. Dia bukan jalan kaki tapi menaiki kendaraan. Wah, itu sangat menuduh dia. Dia disanjung, sukacitanya itu sebentar. Tetapi lepas itu hati dia terus menuduh. Dia tidak begitu senang.
Dan dia mengambil keputusan memberitahu kepada yang menajah dia, yang mensponsori dia, bagi tahu apa yang dia lakukan. Dan sesudah itu baru dia tenang. Demikian kita, ya. Demikian kita di hadapan Tuhan dalam perjalanan rohani kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa datang kepada Tuhan, menyelesaikan ya hal-hal pelanggaran kita, ada dosa kita yang kita ya mungkin lakukan, dan ini yang membuat kita ya tidak tenang dalam mengiring Tuhan. Jadi kita harus selesaikan hati nurani kita ini. Kalau terbawa kepada hal yang tidak benar, kita harus selesaikan kepada Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita datang kepada Tuhan mengaku pelanggaran kita supaya hati nurani kita ini senantiasa bersih. Amin. Puji Tuhan, renungan kita hari ini. Mari kita terus berusaha menjaga hati nurani kita dengan bersih, supaya kita ini tidak tertuduh dalam mengiring Tuhan. Amin. Mari ya. Jika firman Allah yang memandu hati nurani kita, pasti ya hati nurani kita juga melakukan senantiasa akan bersih. Amin. Oleh itu, kalau ada pelanggaran, cepat selesaikan di depan, supaya hati nurani kita ini tidak menuduh kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama senantiasa berusaha, seperti Paulus berkata, aku senantiasa menjaga hati nuraniku bersih. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.